Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Aditya dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan membuat sebuah program berbasis objek atau PBO dengan menggunakan bahasa Java. Studi kasusnya itu manajemen rental kendaraan. Ini adalah tugas 3 dari matkul pemrograman berbasis desktop. Oke, di sini kita udah ada apa aja yang perlu dibuat, seperti petunjuk pengerjaan tugas, misalnya buat sebuah kelas abstrak kendaraan yang akan menjadi kelas dasar untuk semua kendaraan yang dapat disewakan, yang isinya nama adalah string, harga sewa adalah double, jenis string, misalnya mobil, motor, bus, gitu, dan status true atau false itu tersedia atau tidak itu statusnya boolean. Kemudian didefinisikan metode abstrak pada fungsi tampil kendaraan untuk menampilkan informasi tentang kendaraan. Di sini kita juga buat kelas turunannya, jadi kita harus nge-extend juga gitu ke mobil, motor, bus gitu kan. Dan di sini kita disuruh buat kelas rental kendaraan yang isinya itu ada yang dapat disewakan, kayak bisa Reality untuk menyimpan semua kendaraan atau data kendaraan kayak gitu. Dan di sini kita buat kelas penyewaan juga yang akan digunakan penyewaan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa ArrayList untuk menyimpan kendaraan untuk semua pelanggan. Gunakan exception atau try catch gitu ya. Di sini kita juga harus menggunakan konsep pewarisan, encapsulation kayak gitu ya, seperti setter and getter kayak gitu kan, kayak pewarisan gitu. Kemudian kita juga pelanggan yang mencoba kendaraan yang tak sedia kayak gitu, input tak valid juga harus ada gitu kan. Terus kemudian ada program harus memiliki menu utama kayak menambahkan kendaraan, menampilkan kendaraan, menampilkan struk penyewaan pelanggan, oke. Dan exit juga pengeluaran implementasi ini operasi input dan outputnya berbentuk file, misalnya menyimpan ya, kayak gitu, misalnya kayak struk atau kendaraan gitu yang dipinjam gitu kayak data-datanya buat simpen. Oke, ada petunjuk pertambahan juga misalnya kayak menggunakan antarmuka atau abstrak kelas ya, kayak gitu ya. Untuk antarmuka mungkin saya kesampingkan dulu ya. Mungkin saya pakai terminal dulu aja, gunakan polymorph scheme gitu untuk mengimplementasikan metode tampil kendaraan. Oke. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Oke. Nah, di sini saya menggunakan sudah membuat beberapa file dan kelas turunan juga. Di sini ada bus sebagai kelas turunan, kendaraan sebagai mainnya, dan di sini juga ada main juga sebagai buat ngejalanin kode utamanya. Di sini ada turunannya, kemudian ada tampil tampil penyewaan itu nanti kita simpen di kelas ini nih, metode penyewaan bagian yang udah nulis kodenya. Jadi kalau misalnya terlalu lama itu saya skip dulu ya. Di sini langsung saya jelasin dari bagian folder atau file kendaraan.java ini. Jadi di kendaraan Java ini yang nampung kelas kendaraan, di mana di sini kita inisiasi dengan protected. Jadi harus bisa diaksesnya itu yang harus kita perbolehkan. Di sini kan nama string, double harga sewa, itu kalau jenis itu string, boolean atau tersedia atau tidak tersedia. Kemudian di sini kita inisiasi oper di argumen, kemudian kita inisiasi di sini. Oke, di sini kita inisiasi dulu public boolean is tersedia. Jadi statusnya itu adalah mengembalikan status yang ini nih. Oke, kemudian set status, set getter atau setter. Jadi dapatkan statusnya dulu yang isinya adalah boolean, kemudian inisiasi status. Oke. Di sini buat get harga sewa itu saya pakai double. Di sini kita mengembalikan harga sewa dan di sini ada get nama, itu mengembalikan nama. Dan di sini yang terakhir tuh si kendaraan ini nampung juga abstrak void tampil kendaraan gitu, fungsi kendaraan. Oke. Untuk turunannya yang pertama saya bakal mobil. Nah, di mobil ini kita extend dari kendaraan yang jadi mainnya itu atau ibunya. Di sini kita pakai private. Jadi nggak sembarang fungsi bisa akses ini. Ternyata jumlah pintu. Kemudian di sini kita nampung juga, jadi bisa akses gitu dari yang induknya atau mobilnya. Di sini jadi string nama, double harga sewa, bulan status. Kemudian di sini kita pakai function
pakai metode yang namanya super juga, nama harga, jadi harus nabung data gitu, kemudian kita inisiasi jumlah pintu yang di sini, jadi bisa diakses gitu. Kemudian kembalikan jumlah pintu. Nah, kita juga pakai override, jadi kita udah nandain juga. Jadi yang dijalanin tuh bakal ini dulu, kemudian ini. Oke. Di sini kita cabai kendaraan di mana mobil, terus nama, nama, harga sewa, jumlah pintu dan statusnya. Kalau statusnya pasti tersedia kalau misalnya kita udah nambahin gitu. Kemudian di sini sama juga, ini sama juga fungsinya. Kemudian buat yang bas juga sama, gitu sama. Kemudian di sini kita masuk ke fungsi penyewaan. Oke. Di sini kita impor dulu. Oke. Kemudian di sini kita kelas penyewaan ini yang nampung array kendaraan dari yang udah kita nanti input nanti. Di sini ada pabrik penyewaan juga gitu. Yang inisiasi nama pelanggan, nanti kita sewa kendaraan di sini, kemudian kita pakai throws atau exception. Jadi ketika salah atau tidak ada, nanti bakal ngenalin kendaraan tidak tersedia gitu. Di sini nggak ada kendaraan gitu. Dan kemudian di sini kita hitung total biaya, punya fungsi hitung total biaya di mana yang awalnya 0, kemudian kita looping dengan kendaraan disewa, kemudian totalnya itu di increment tambah yang get sewa ini. Nah, jadi pola polymer spin pewarisan jadinya juga encapsulation-nya juga dapat gitu. Oke, dan di sini ada cetak struk. Cetak struk itu kalau nggak salah nanti di main, kalau nggak salah. Cetak struk di sini, dan di sini juga eh, kita punya yang namanya simpan struk. Jadi ketika kita nyimpan itu, kita lempar, kemudian kita buffer return bw next buffer di sini, nanti bakal nyimpan dengan pelanggannya, terus nama pelanggan, terus baris baru, kemudian mendapatkan namanya, terus ditulis lagi dan harganya berapa dan ditutup gitu. Nanti bakal generate gitu di mana bakal disimpan di luar struk sama kendaraan yang tersedia gitu. Kemudian kita masuk ke rental kendaraan. Di sini kebanyakan fungsinya sih seperti nyimpen daftar kendaraan gitu, terus buat kayak CRUD gitu, cari kendaraan gitu apa tersedia, terus simpan file juga, muat dari file juga gitu kalau misalnya ada ya gitu ya. Ini sengaja saya iniin kayak CC 150, kapasitas 140, jumlah pintu 4 gitu kan, yang jadi dasarnya, oke. Dan yang terakhir itu kita bukan yang terakhir, kemudian selanjutnya kemainnya ini fungsi utamanya yang bakal kita jalani nanti. Di sini kita pakai try catch. Di sini sebenarnya yang buat scanner ini bisa kita akalin di sini pakai close gitu di sini. Dan di sini try catch di mana muat data kalau misalnya ada dari kendaraan.txt gitu. Kemudian kita print gagal muat data kendaraan kalau misalnya nggak ada gitu kan. Kalau misalnya kita tampilkan kendaraan tersedia gitu kan. Ini kalau yang awal ini pasti true bakal muncul. Kalau misalnya nggak ada muat kendaraan pasti gagal gitu. Kemudian di sini ada input dan di sini ada pilihan juga. Kalau misalnya kita bakal nama terus ada fungsi-fungsi yang bakal dijalanin. Di sini kan tampil kendaraan tersedia. Oke, di sini cari kendaraan juga, cetak struk yang tadi sebelum-sebelumnya kita buat gitu kan dari penyewa dan rental kendaraan juga kan di situ. Di sini try catch juga, kemudian ada 4 case juga misalnya kita udah nyewa kendaraan gitu. Oke, buat yang kendaraan ini isinya kosong dan struk ini kosong. Jadi sebagai menyimpan datanya gitu. Oke, di sini saya bakal testing ya. Oke, run Java. Oke. Di sini kalau misalnya kita coba, di sini ada menunya dulu dah. Penjelasan menunya di mana di sini ada tambah kendaraan, tampilkan kendaraan tersedia, sewa kendaraan dan keluar. Nah, fungsinya tambah kendaraan ini kita nambahin jenis kendaraannya gitu, apa yang mau ditambahin dulu, terus nanti kita isi manual gitu. Nah, buat tampilkan kendaraan tersedia itu kita nampilin mobil yang udah kita tambahin dari kendaraan dari opsi yang pertama. Nah, sewa kendaraan itu bakal kita cari nih kendaraan yang tersedia, terus kita nyewa nih berapa berapa nih nyewanya, berapa hari nih atau berapa lama gitu. Nanti kita kalau misalnya tampilkan kendaraan tersedia itu bakal bakal gagal gitu. Nah, kan di sini ada tulisan nih gagal memuat data. Sebenarnya saya udah coba sih. Karena di situ kan nggak ada nih. Di kendaraan data ini nggak ada. Itu bakal gagal. Nah, di sini misalnya kita kita tambah dulu ya. Satu, kita misalnya mobil. Mobil namanya adalah Avanza. Oke, harga sewanya itu misalnya 1 juta deh. 10.100 sampai 1 juta. Oke. Nah, di sini kita 4 tampilkan data yang tersedia. Oke. Itu bakal ada mobil Avanza. Oke, pintu 4 tersedia true. Dan kemudian
Di sini kita coba sewa kendaraan. Nama pelanggan misalnya Dimas, oke. Nama kendaraan yang bisa Avanza, kita harus sama ya. Avanza, oke. Berhasil disewa, oke. Kemudian kita itu misalnya Ayla, kendaraan tidak ditemukan karena tidak ada. Kemudian kalau misalnya kita ingin selesai, oke kita selesai aja, oke. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini. Jadi di sini kalau misalnya kita udah nyewa itu bakal masuk ke folder yang kita tuju, misalnya di sini kendaraan. Nah, di sini mobil Avanza nilainya berapa dan tipe yang tersedianya itu false, nggak ada alias nggak ada gitu, karena sedang disewa. Gitu. Dan untuk struk di sini bakal nyetak siapa aja yang jadi pelanggan kita. Oke. Nah, di sini kita bisa nih tambah kendaraan lagi. Tambah kendaraan. Oke. Misalnya motor. Honda harga sewa 500.000. Oke. Oke, kita tampilkan di sini motor Honda tersedia. Oke. Oke, kita tambahin satu lagi deh biar kelihatan. Bas kayak misalnya Raja 99. Oke, harga sewanya itu 2 juta. Oke, 2 juta. Kemudian tampilkan kendaraan. Oke. Sudah oke. Kalau misalnya saya tambah kendaraan, kemudian motor lagi. Ini tampilannya bakal seperti ini. Motor yaitu NMAX. Harga sewa 800.000. Nah, oke. Tampilkan kendaraan. Nah, seperti ini. Oke. Kita sewa kendaraan lagi. Kita coba lagi. Nama pelanggan Aditya. Oke. Kemudian apa yang disewa misalnya Honda. Oke, berhasil disewa dan selesai. Nah, langsung muncul. Jadi datanya muncul ketika kita udah ini, dan seterusnya itu kita bakal update lagi di sini. Totalnya berapa? Pelanggan Aditya gitu. Kemudian kita di sini tampilkan kendaraan tersedia. Oke. Misalnya kita update lagi di sini. Misalnya 3 sewa kendaraan lagi, misalnya di sini Raja 99, oke. Misalnya namanya Raja 99 lagi. Berhasil sewa, selesai. Oke. Ini bakal update lagi terus. Kalau misalnya kita keluar, dia bakal terima kasih gitu. Jadi yang kendaraan itu bakal nampung kendaraan yang sudah kita input, kemudian di sini juga bakal ngasih tersedia atau tidak tersedia gitu. Oke, itulah tugas 3 tentang pemrograman berbasis desktop, tentang membuat rental kendaraan, mobil, motor, dan bus. Terima kasih.